Hai Fitness Mania, bersama saya Coach Halim Chiang. Welcome to my YouTube channel. Hai Fitness Mania, kembali lagi bersama saya Coach Halim Chiang. Kita hari ini akan membahas tentang tips memilih gym. Ya, kenapa kita perlu memiliki tips ini atau mengetahui tips ini supaya kita bisa mendapatkan fasilitas terbaik untuk uang yang kita bayarkan. Nah, apa saja pertimbangannya? Yang pertama tentu adalah lokasi, ya. Kalau lokasi kita berbicara tentang bagaimana supaya kita tidak commute atau menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bisa ke gym yang kita biasa tempat berlatih. Berarti cari fitness center yang sekitar rumah, ya, atau di dalam neighborhood kita. Atau setidaknya kalau memang harus keluar sedikit lebih jauh, setidaknya masih searah dengan tempat kita kerja. Jadi, tapi belum sejauh tempat kita bekerja, gitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa berolahraga sebelum atau on the way ke tempat pekerjaan, atau setelah selesai kerja kita bisa mampir juga waktu mengarah pulang ke rumah. Jadi hal ini untuk kepraktisan. Jadi dari beberapa pusat kebugaran yang ada, entah itu dekat dengan tempat kerja atau dekat dengan rumah, merupakan pilihan lokasi yang tepat. Ya, karena di sanalah tempat kita menghabiskan banyak waktu dan kita mengetahui kondisi kendaraan atau lalu lintas yang sering kita lalu lalang. Jadi sehingga kita tidak perlu terlalu banyak waktu habis di jalanan. Yang kedua tentunya apabila sudah memiliki ceritanya apartemen, ya, atau tinggal di apartemen yang memiliki fasilitas olahraga atau pusat kebugaran, alangkah bagusnya gitu. Kita tinggal ceritanya turun ke lantai tempat fitness itu berada dan bisa berolahraga. Jadi merupakan salah satu fasilitas yang menyenangkan untuk dimiliki, baik itu di tempat tinggal apabila misalnya mungkin tinggal di kompleks atau di apartemen yang sudah include biayanya, misalnya biaya komunitasnya sudah termasuk ke dalam biaya pusat kebugaran juga. Dan kalau misalnya ada juga disediakan di tempat kerja, wah lebih bagus lagi, sangat beruntung untuk bisa memiliki tempat kerja yang seperti itu. Tapi memang tidak banyak, setidaknya lokasi menjadi satu pertimbangan penting di sini untuk kita memilih pusat kebugaran. Yang selanjutnya adalah tentu value for money dan comfort. Dalam arti kita memadukan yang namanya pengalaman berolahraga yang nyaman dan pada saat yang sama juga nilai yang kita dapatkan dari membership tersebut cukup tinggi. Yang pertama adalah mengetahui dulu goal kita apa, ya. Kalau misalnya goal kita adalah untuk membentuk tubuh yang menjadi lebih bagus, pelangsingan, ataupun misalnya secara spesifik teman-teman memiliki hobi di olahraga tertentu dan ingin menjadi lebih baik di olahraga tersebut, maka perlu ditanyakan juga apakah saya nanti akan pakai personal trainer gitu. Apakah personal trainer yang dimiliki gym tersebut memiliki kemampuan untuk melatih saya menjadi lebih baik pada goal saya atau mendekati kepada goal saya, ya, atau bahkan alat-alat yang dipakai gitu. Apakah peralatannya yang disediakan mensupport kebutuhan saya gitu, ya. Jadi itu yang perlu menjadi pertanyaan kita sebagai konsumen, calon konsumen, ya. Pertanyaan selanjutnya tentu adalah mencek setiap fasilitas yang dipakai berbanding nggak dengan iuran yang kita bayarkan. Misalnya terutama dalam hal fasilitas ruang aerobiknya apa pakai atau tidak gitu, ya. Dan kita biasanya sebagai member umumnya tidak menggunakan semua fasilitas yang ada. Misalnya kalau saya nih, ruang aerobik saya nggak pakai. Kadang peralatan-peralatan seperti treadmill, sepeda statis saya juga nggak pakai. Saya purely lebih banyak latihan di gymnya, di gym area dengan menggunakan mesin-mesin ataupun beban lepasnya. Nah, biasa saya akan melihat ke dalam alat apa saja yang tersedia gitu. Sebaiknya memang peralatan ceritanya nih, ya, untuk melatih dari pundak sampai ke betis disediakan oleh fitness center tersebut gitu. Kalaupun tidak, berarti kita harus lebih kreatif, ya, dalam hal penggunaan alatnya.
Jumlah unit alat sebaiknya juga mungkin diperhatikan ya. Dan jadi kita bisa melihat bahwa kalau misalnya nih worst case scenario gymnya atau fitness centernya lagi ramai, apakah setiap member harus mengantri terlalu lama ya, ataukah apakah misalnya alat-alat yang dipakai masih bisa mendukung kita untuk berlatih dengan lancar ya, jangan sampai kita mengantri terlalu lama sehingga jadi kurang lancar. Biasanya juga berhubungan dengan misalnya peralatannya yang usable atau tidak ya, diservis atau tidak, atau bahkan sedang rusak. Nah, kadang biasa itu bisa menghambat dalam hal proses berolahraga kita. Dan tentu toilet ya, toilet dan locker biasa merupakan area yang sangat penting untuk dicek juga. Nextnya juga yang lain-lain, kira-kira apa saja yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tes beberapa peralatan latihan ya, minta misalnya kepada salesnya, terutama saat kita melakukan gym tour, untuk menggunakan beberapa alat itu dan merasakan apakah pertama halus dan seimbang. Nah, ini untuk membuktikan bahwa si manajemen gym melakukan perawatan berkala kepada peralatannya, karena bagaimanapun yang namanya peralatan kalau dipakai terus-menerus, keseimbangan, kehalusan mungkin bisa hilang ya, atau berkurang. Kalau misalnya ada alat yang rusak, misalnya ditempel alat ini rusak gitu ya, atau sedang dalam maintenance, ditanya udah rusak dari kapan dan berapa lama baru akan diservis, untuk mengetahui seberapa besar komitmen dari si manajemen gym untuk segera mereparasi alat tersebut supaya bisa dipakai kembali oleh member gitu. Nah, kalau akan menjadi satu red flag ya kepada kita, catatan khusus apabila ternyata alat tersebut lama tidak diservis. Nah, itu bahaya gitu ya. Karena apa? Nanti akan mengganggu kita dalam berolahraga gitu. Karena apa? Kalau ada satu alat yang tidak berfungsi, maka alat lain akan berisiko untuk diantri lebih banyak gitu. Juga survei gymnya di waktu biasa dirimu berolahraga ya. Bisa juga mensurvei gymnya di saat jam-jam paling ramai untuk melihat apakah semuanya bisa berolahraga dengan nyaman, dengan optimal gitu ya. Kadang yang paling bagus simulasinya adalah kalau memang kita morning person, kita berolahraga di pagi hari, datang pas pagi hari. Kalau kita biasa berolahraga misalnya di sore hari, coba datang saat sore hari untuk melihat bagaimana crowd-nya, bagaimana vibrasinya ya, vibration atau vibe dari tempat tersebut gitu. Ini bahasa kekiniannya aja. Kemudian juga opsi membership gitu. Misalnya mau berlatih sendiri dengan pasangan atau dengan keluarga. Ada nggak gitu apa namanya paket-paket membership untuk couple gitu ya, untuk keluarga, untuk bisa menurunkan lagi lebih jauh jumlah rupiah yang harus kita bayarkan per orang gitu ya. Jadi supaya mendapatkan better value for money. Dan tentunya yang terakhir adalah tentang transportasi dan parkir. Nah, kita biasanya berangkat ke pusat kebugaran itu dengan apa? Apakah dengan kendaraan pribadi ataukah dengan kendaraan umum? Kalau dengan kendaraan umum, parkir bukan menjadi masalah. Tapi kalau dengan kendaraan pribadi, parkir menjadi satu pertimbangan khusus. Apakah fitnessnya udah bagus tapi parkirnya sulit gitu ya, atau harus menjadi mahal karena atau kurang aman gitu. Itu menjadi satu pertimbangan juga buat kita semua ya. Semoga ini juga bisa menjadi satu pesan untuk para pebisnis pusat kebugaran untuk coba memperhatikan hal-hal tersebut supaya memberikan kenyamanan yang optimal. Kalaupun ada yang memang kurang, centang-centangnya tadi ada yang kurang, kita bisa tanyakan juga, oh apa yang bisa saya kompromikan, karena memang tidak semuanya pasti sempurna gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya fitness center adalah satu bisnis yang sifatnya sangat localized, yang sangat community based ya. Jadi dia biasanya melayani masyarakat di sekitarnya saja. Jadi mari kita dukung berpola hidup sehat dengan member di gym di sekitar tempat tinggal kita ataupun tempat kerja kita ya. Karena dengan tubuh yang sehat, dengan
masyarakat yang sehat, bisnis fitness center bisa menjadi terus hidup dan terus berkembang ya, untuk kita memberikan pelayanan kesehatan juga. Ya, jadi ingat, pelayanan kesehatan bukan pelayanan kesakitan. Itu adalah fungsi atau tugas dari fitness center atau pusat kebugaran. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kita bertemu di episode selanjutnya. Stay tuned and stay healthy. Ya teman-teman, terima kasih sudah ulang lagi ya. Ya, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya di Coach Halim Chiang. Apabila menyukai videonya, jangan lupa like, atau jangan lupa juga subscribe, bahkan mungkin share ke teman-teman lainnya, semoga bermanfaat adanya. Dan jika ada komentar atau mungkin usulan topik-topik yang ingin saya bahas, silakan ditulis di komentar, nanti akan saya coba pertimbangkan untuk saya masukkan ke dalam video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, stay tune dan stay healthy.